sekali lagi saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Jaha menemui dua utusan dari Black Cat Union. Dan setelah Jaha menemui mereka, mereka keluar dari penginapan Plum Blossom berlari seperti ketakutan. Sedangkan di dalam penginapan Plum Blossom, Sungti bertanya kepada Jaha, apakah tidak akan menjadi masalah membiarkan mereka pergi begitu saja. Merespon itu, Jaha berkata, jika aku membunuh mereka berdua, Black Cat Union mungkin akan menggunakannya sebagai dalih untuk mengejar kita. Bagi mereka tidak masalah siapa yang menjalankan prefektur Iliang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mematuhi mereka. Lalu Jaha bergumam setelah mengatakan itu. Di sekitar sini, satu-satunya orang yang harus aku waspadai adalah 12 Heavenly Palm Master. Slaughterer tidak perlu menahan perhatiannya pada kita. Lalu dia melihat Sungte dan berkata, aku akan berada di pelatihan untuk jangka waktu yang tertentu. Kau pergilah, sita semua aset pemilik rumah bordil dan kelola sendiri. Kau juga akan bertindak sebagai administrator klan Hao untuk saat ini. Mendengar itu membuat Sungte terkejut bertanya apa maksudnya. Lalu sembari berjalan, Jaha berkata, kau akan dikeluarkan dari posisi itu jika kau mencoba menyalahgunakan dana. Ingatlah itu. Mendengar itu, Sungte bertanya, apa yang akan terjadi padaku jika dikeluarkan? Sembari terus berjalan tanpa menoleh, Jaha berkata, kematian akan menunggumu. Itu membuat Sungte sangat terkejut bertanya, apa? Lalu dia berkata, itu tidak adil, benar-benar tidak adil. Tapi merespon itu seolah tidak peduli. Jaha berkata, terserah padaku karena aku adalah pemimpin klan. Mendengar itu membuat Sungte terlihat semakin kesal. Lalu Jaha berhenti, menoleh dan memanggil Sungte. Lalu berkata, selamat telah menjadi administrator. Kau telah berhasil dalam hidup. Mendengar itu Sungte semakin kesal dibuatnya. Lalu sembari berjalan menjauh, Jaha terlihat tersenyum. Dan setelah Jaha pergi, Sungte yang terlihat sangat murung menghela nafas dan berkata, sialan, sulit mencari nafkah di Jianggu. Lalu kita dibawa ke tempat penempa besi sebelumnya. Jaha datang ke sana, membuat pemilik tempat itu terkejut. Lalu sembari meneruskan makannya, pria itu bertanya, kau sudah datang? Dan merespon itu sembari duduk di depan pria besar itu. Jaha berkata, iya. Lalu wakil dari pemilik tempat bertanya, satu mangkuk mie untukmu. Dan mendengar itu Jaha merespon berkata, ya, tolong satu mangkuk mie yang enak. Lalu sembari meninggalkan Jaha, wakil pemilik tempat berkata, aku akan segera kembali. Dan setelah orang itu pergi, pemilik tempat berkata, serius, aku tidak menyangka kau benar-benar mengurus Cho Ilsum, Cho Igul, dan bahkan Cho Sampyung. Merespon itu Jaha yang masih datar berkata, benar sekali. Lalu pria besar di depannya bertanya lagi, bukankah Black Cat Union akan mengejarmu? Jika itu terjadi, banyak anak muda di sekitar sini akan terbunuh. Mendengar itu membuat Jaha bergumam, bertanya dalam pikirnya, apa dia seperti ini sebelumnya? Mengingat kehidupanku sebelumnya, dia juga sangat menentang pembayaran biaya perlindungan kepada Cho bersaudara. Lalu Jaha berkata, mereka belum akan mengejarku, bahkan jika kita berakhir dalam konfrontasi, orang lain akan baik-baik saja karena akulah yang membunuh Cho bersaudara. Merespon itu pria besar itu berkata, apa kau berniat untuk mengambil Black Cat Union sendiri? Dan merespon itu dengan singkat, Jaha berkata, benar. Mendengar apa yang dikatakan Jaha, pria besar itu berkata, cukup sulit untuk mempercayai apa yang kau katakan.
mengatakan, tapi pelayan penginapan Jaha tiba-tiba membunuh 3 bersaudara yang juga sulit dipercaya pada awalnya. Sepertinya kau harus mengambil biaya hari ini. Terima kasih untuk makanannya. Mendengar dia harus membayar semua makanan pria besar di depannya membuat Jaha terkejut. Lalu terlihat murung berkata, "Apa kau memandang rendah pelayan belaka?" Merespon itu, pria itu berkata, "Kau bukan pelayan, kau adalah pemimpin klan Hao." Mendengar itu, Dukso, wakil pemilik tempat itu bertanya, "Klan Hao, ada apa dengan klan Hao? Apa Jaha yang membuatnya?" Merespon itu, Jaha berkata, "Dukso Hyung, kau juga bagian dari klan Hao." Dan mendengar itu, Dukso menunjuk ke arah dirinya sendiri bertanya, "Oh, aku tidak ingat pernah mendaftar untuk itu." Dan merespon itu, Jaha yang menyilakan tangannya berkata, "Mereka yang aku kenal secara pribadi, semuanya terdaftar secara otomatis. Jadi kau harus memberikan mimu kepada pemimpin klan secara gratis mulai sekarang. Apakah kau mengerti?" Mendengar itu, Dukso menarik mangkuk mie yang telah ditaruhnya di meja. Lalu dia berkata, "Tuan pelanggan, kenapa kau bertingkah seperti ini?" Lalu tiba-tiba suara teriakan dari luar terdengar berkata, "Li Jaha, keluar dari sini." Seorang pria berpakaian hitam dengan caping berdiri di tempat mereka, menatap tajam ke arah mereka. Melihat itu, Dukso berkata, "Pemimpin klan, seseorang memanggilmu." Merespon itu, Jaha yang terlihat kesal bertanya, "Bukankah aku adalah pelangganmu?" Tapi tidak merespon pertanyaan Jaha. Dukso berkata, "Tolong hati-hati." Juga pemilik tempat berkata, "Pemimpin klan, harap berhati-hati." Pria itu sengaja terbatuk lalu berkata, "Aku ingin tahu apa hujan akan segera turun karena punggungku terasa sakit." Mendengar mereka berdua, Jaha terlihat mulai kesal. Lalu Jaha berdiri dan berjalan menuju keluar sembari berkata, "Kalian hanya memanggilku pemimpin klan jika menyangkut masalah yang merepotkan." Lalu hujan tiba-tiba turun. Jaha dan pria berpakaian itu berdiri di tengah hujan dalam diam, terlihat sangat romantis. Lalu pria berpakaian hitam berkata, "Aku dengar kau yang membunuh Reconnaissance Nung Jisuk. Apakah itu benar?" Merespon itu, Jaha bertanya, "Nung Jisuk, sepertinya aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya." Lalu dia mengingat pria bercaping hitam sebelumnya dan berkata, "Bajingan itu." Mendengar itu, pria berpakaian hitam yang ada di depannya menebalkan suara berkata, "Aku, Wi Sonwu, dari Reconnaissance." Mendengar itu, Jaha bergumam berkata, "Sword Demon Twin, Wi Sonwu. Dia adalah seorang yang datang mengejarku dan mati di tanganku di kehidupanku sebelumnya. Dia lebih muda sekarang, tapi dia pasti Sword Demon Twin." Melihat Jaha yang hanya diam, pria itu bertanya, "Katakan padaku, kenapa kau membunuhnya?" Mendengar itu, Jaha menjawab berkata, "Karena dia membakar rumahku." Mendengar itu, pria di depannya tersenyum dan berkata, "Aku bisa mengerti kenapa kau membunuhnya. Tapi karena itu, kau juga akan mati di sini." Merespon itu, Jaha bertanya, "Apakah semuanya akan berjalan seperti yang kau inginkan?" Lalu Jaha menatap tajam ke arah pria itu dan melanjutkan, "Aku yakin tidak ada yang akan berjalan sesuai keinginanmu. Seperti itu pula dengan rambutmu yang meninggalkanmu." Mendengar itu membuat pria itu terlihat sangat marah berkata, "Sepertinya aku harus mulai dengan merobek mulutmu yang hina itu terlebih dahulu." Lalu tiba-tiba petir menyambar di tengah mereka terlihat sangat besar, dan itu sekaligus menandakan pertempuran mereka dimulai. Pria berpakaian hitam itu melesat maju, menjatuhkan capingnya. Dia mengangkat pedangnya dan mencoba menebas ke arah Jaha.
Tapi Jaha masih bisa menghindari tebasan pria itu. Lalu Jaha memutar kakinya di genangan air, membuat genangan air terciprat ke arah pria botak itu. Melihat cipratan air yang terbang ke arahnya, pria itu menutup wajahnya lalu berkata, "Dasar bajingan." Sedangkan Jaha masih terus memandang pria itu dan bergumam, "Sword Demon Twin," mengacu pada dua orang. "Aku yakin Gu Yangsu juga ada di sini." Melihat Jaha hanya diam, pria di depannya tidak ingin membuang kesempatan dan langsung menebas dengan dua pedang sekaligus. Tapi Jaha masih dapat menangkis tebasan pria itu dengan pedangnya yang bahkan belum dicabut. Lalu saat pria itu menebaskan pedangnya sekali lagi, Jaha melompat mundur, sedikit menjauh dari pria itu. Lalu Jaha memasang kuda-kuda, menatap tajam ke arah pria itu dan bergumam, "Dia mungkin akan memberiku kesempatan untuk mengkonter gerakannya. Dan Gu Yangsu yang tersembunyi mungkin akan menargetkanku." Tapi tiba-tiba Sung Tae datang berteriak, memanggil Jaha pemimpin klan. Dan seolah tidak terkejut, Jaha merespon, "Bersiaplah, dia master seni bela diri." Mendengar itu Sung Tae bertanya, "Seorang master bela diri?" Lalu dia membuka penutup matanya dan berkata, "Hujan sialan ini." Tapi tanpa peduli dengan Sung Tae, pria botak itu melesat dengan cepat mencoba menebas Jaha. Dan Jaha sembari menghindar berkata, "Satu lagi bersembunyi di sekitar sini. Hati-hatilah." Mendengar itu membuat Sung Tae terkejut bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri bertanya lagi, "Di mana dia?" Aku tidak melihat siapapun, tapi di belakangnya terlihat siluet seseorang. Lalu orang itu melompat turun, melesat cepat ke bawah dengan gaya. Lalu dia mendarat tepat di depan pria botak yang sedang dilawan oleh Jaha. Melihat itu Sung Tae berkata, "Wah, sial, itu membuatku takut. Benar-benar ada satu orang lagi." Sedangkan melihat itu Jaha hanya bergumam, "Dia akhirnya muncul." Lalu pria botak memanggil Jaha dan bertanya, "Kau sudah tahu dari awal bahwa kami ada dua?" Mendengar itu Jaha hanya tersenyum. Lalu pria botak itu berkata kepada orang yang baru datang, "Saudara junior, dia ahli bela diri yang menyembunyikan kekuatannya. Berhati-hatilah." Merespon itu orang yang baru datang berkata, "Aku mengerti." Lalu mereka berdua melesat bersama, mencoba menyerang Jaha sekaligus. Mereka bertiga saling menatap, tapi tiba-tiba suara teriakan terdengar berkata, "Dasar bajingan botak." Mendengar itu membuat dua saudara itu berhenti. Tubuh mereka gemetar karena terlihat kesal. Itu adalah Sung Tae. Sung Tae melanjutkan teriakannya berkata, "Aku juga ikut. Lebih baik kau perhatikan punggungmu." Sung Tae sudah menyabut pedangnya dan menebaskannya ke depannya. Lalu sembari memegang pedang itu dengan gaya, Sung Tae bertanya, "Apa kau tahu orang-orang memanggilku?" Tapi dia memutus kalimatnya sendiri berkata, "Tidak apa-apa. Jika kau tidak tahu, kau akan tahu sendiri setelah aku menikammu." Jaha berteriak sangat kuat berkata, "Persiapkan dirimu, dasar bajingan." Mendengar itu membuat semua orang terdiam, termasuk Jaha. Dan Sung Tae masih melanjutkan sembari menggoyang-goyangkan tubuhnya berkata, "Aku bergabung sekarang. Mari kita bertarung dengan adil dan jujur. 2 melawan 2." Lalu Sung Tae memanggil pria botak berkata, "Bajingan botak, aku akan mulai dengan mematahkan kepalamu terlebih dahulu. Tunjukkan kepalamu padaku." Mendengar itu membuat pria botak terpancing. Terlihat sangat marah berteriak berkata, "Kau!" Lalu pria botak itu menebaskan senjatanya ke arah Sung Tae.
Dan melihat hal itu, Sungte menyiapkan pedangnya untuk menangkis serangan pria botak itu. Lalu Sungte mengeratkan giginya, dan saat serangan pria botak itu mengenai pedangnya, Jaha mulai mengeratkan giginya. Lalu Sungte terpental ke belakang sampai berguling-guling di lantai, lalu terkapar di bawah air hujan. Melihat itu membuat Jaha terkejut, lalu berkata, "Aku tidak akan percaya. Cepat bangun bajingan." Mendengar itu, Sungte langsung terbangun dan bertanya, "Ah, masa?" Lalu Sungte mengelap pakaiannya dan mengeluh berkata, "Aish, pakaianku terkena lumpur." Melihat itu membuat Jaha menjadi kesal dan bertanya, "Apa kau benar-benar berpikir itu akan berhasil?" Menjawab itu, Sungte mengangkat telunjuknya dan berkata, "Jika tidak hujan, mereka pasti akan tumbang." Dia mulai membersihkan pakaiannya lagi dan melanjutkan, "Aku akan bisa memenggal kepala mereka dengan bersih." Begitu mereka membiarkan penjagaan mereka turun. Mendengar itu membuat Jaha hanya terdiam. Tapi di sisi lain, pria botak sangat marah berkata, "Bajingan itu, mereka bermain-main di depan kita." Mendengar itu Jaha hanya terdiam. Lalu sembari mengacungkan pedangnya, Sungte berkata, "Penjahat botak itu menggigil." Mendengar itu membuat Jaha terkejut. Lalu Sungte melanjutkan, "Karena dia tidak memiliki rambut, sepertinya hujan menari-nari di kepala botaknya." Mendengar itu membuat pria botak semakin marah, sampai urat-urat tumbuh di kepala botaknya dan tubuhnya sangat gemetar berkata, "Dasar bajingan." Lalu pria botak itu melesat dengan sangat cepat sembari berteriak berkata, "Mati." Melihat itu, Sungte terlihat sangat terkejut, tapi untungnya dia berada di posisi yang baik. Jaha yang ada di sampingnya langsung mengangkat pedangnya memblokir serangan pria botak itu, lalu menatap pria botak itu dengan tajam, membuat pria botak itu lengah. Dan memanfaatkan kesempatan itu, Jaha menggerakkan tangannya, membuat tebasan pria botak itu melaju menebas angin. Jaha menarik dan mendorong pedangnya dengan sangat cepat, membuat benturan yang sangat kuat. Merasakan hal itu membuat pria botak itu sangat terkejut. Masih sangat marah, tubuhnya masih gemetar, wajahnya masih memerah. Dia melihat Jaha yang bergerak sangat cepat. Lalu Jaha berhenti memasang kuda-kuda, membuat dua pria itu hanya terdiam memandangi Jaha. Bahkan Sungte dibuat kagum oleh pergerakan Jaha. Lalu mereka berempat saling diam di bawah hujan, dan Jaha bergumam, "Berpikir kembali, ini pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini setelah aku kembali dari masa lalu. Kenapa bertarung begitu menyenangkan bagiku?" Jaha tersenyum. Melihat Jaha yang tersenyum, adik junior pria botak terlihat kesal. Dia bergumam bertanya, "Kenapa dia tersenyum?" Lalu Jaha mencabut pedangnya, mengeluarkan aura merah di sekitarnya, lalu menatap tajam ke arah dua orang itu dengan diam. Melihat pedang Jaha yang bersinar mengeluarkan aura, membuat dua orang itu sangat terkejut terdiam. Bahkan pemilik pandai besi dan wakilnya dibuat terkejut dalam diam. Lalu Sungte yang juga terkejut berkata, "Ada cahaya merah di sekitar pedangnya." Melihat itu membuat dua bersaudara bergumam berkata, "Itu Sworky." Pedang Jaha terlihat mulai terbakar semakin menyala, dan orang-orang di depannya hanya terdiam. Lalu mereka berdua saling melirik, mengangguk, dan melesat dengan sangat cepat ke arah Jaha. Mereka mencoba mengitari Jaha, membuat Jaha bingung dengan keberadaan mereka. Terus bergerak seperti yin dan yang. Dua pria itu terlihat sangat kompak. Bahkan saat akan menebas Jaha, mereka berdua menebas Jaha secara bersamaan. Tapi Jaha hanya terdiam, lalu dia melirik, dan dengan sekali tebasan, kedua pria itu terlihat mulai terluka. Darah-darah bercucur dari tubuh mereka. Lalu mereka berdua terjatuh tergeletak kehilangan nyawanya. Sedangkan Jaha
bahkan terlihat tidak bergerak. Dia hanya memegang pedangnya pada posisi awal. Melihat itu membuat Sungte, pemilik pandai besi dan wakilnya, hanya terdiam memandang Jaha. Dan di tengah hujan itu, air hujan bercampur dengan air berwarna merah dari dalam tubuh dua orang yang ditebas oleh Jaha. Sedangkan Jaha hanya terdiam. Lalu Sungte mendatangi Jaha, menunduk dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda." Mendengar itu membuat Jaha menoleh dan berkata, "Bajingan, bersikap seperti biasanya saja." Merespon itu, Sungte bertanya dengan sikap biasanya, "Siapa mereka?" Merespon itu terlihat sangat malas menjawab. Jaha berkata, "Black Reconnaissance." Mendengar itu membuat Sungte terkejut, tidak percaya. Lalu dia berkata, "Mereka berada di atas Black Cat Union. Ini semakin besar." Tapi seolah tidak peduli, Jaha melangkah menjauhi Sungte dan berkata, "Aku akan mandi." Mendengar itu Jaha hanya berkata, "Baik, aku akan membersihkan tempat ini." Lalu Jaha meninggalkan Sungte dengan darah yang bercecer di lantai. Dan pemilik pandai besi yang memperhatikan pertarungan sedari awal berkata, "Jadi memang benar dia membunuh Chow bersaudara." Lalu kita dipindahkan kembali ke penginapan Plum Blossom. Sungte sudah ada di bathtub lagi. Dia sekali lagi merendam tubuhnya dengan air hangat, lalu bergumam berkata, "Aku pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Ini menggangguku bahwa orang-orang yang seharusnya mati di tanganku di kemudian hari telah meninggal sekarang. Menambah daftar grup yang harus aku urus. Aku juga memusuhi Black Mystic Union dan Black Reconnaissance juga." Dibandingkan dengan masa lalu, Jaha tiba-tiba terdiam cukup lama. Lalu dia melanjutkan gumamannya berkata, "Apa yang terjadi?" Suara dari luar tiba-tiba mereda. Lalu terlihat seseorang yang bergerak dengan cepat. Ada dua orang yang mendatangi Jaha dan melihat mereka. Jaha bertanya, "Itu kalian pemilik rumah bordir Lee, Song Wugem, dan pemilik rumah bordir Si, Yeon Jongu?" Menatap mereka dengan tajam. Jaha hanya terdiam. Lalu Jaha bertanya, "Apa Cha Sungte menyuruh kalian melakukan hal ini?" Tapi tidak menjawab hal itu. Mereka berdua melesat ke arah Jaha, membuat Jaha terkejut. Dan tiba-tiba bathtub yang ditempati Jaha meledak, menyipratkan semua air panas yang ada di dalam bathtub. Karena hal itu, dua orang yang menyerang Jaha mencoba menutupi wajah mereka dari pecahan-pecahan kayu yang terpental ke arah mereka. Dan selagi mereka menutup mata mereka, Jaha melesat seperti monster, menyerang mereka berdua sekaligus dengan kedua tangannya, membuat kedua orang itu terpental menabrak tembok, bahkan menghancurkan tembok yang ditabraknya. Lalu mereka berdua kehilangan kesadaran. Melihat itu Jaha bergumam, "Song Wugem dan Yo Jongu, mereka mungkin menyerang karena mengetahui bahwa aku tidak akan memiliki senjata saat aku sedang mandi." Dia tiba-tiba terlihat marah bertanya, "Apakah itu Cha Sungte?" Lalu dia berjalan dengan cepat dan saat menemui seseorang dia bertanya, "Di mana Cha Sungte?" Mendengar itu membuat orang yang ditanyanya gemetar, terlihat sangat ketakutan berkata, "Dia tidak ada." Mendengar itu membuat Jaha semakin marah berkata, "Akan lebih baik bagimu untuk berterus terang denganku." Mendengar itu pria di depannya masih ketakutan menunduk berkata, "Itu kebenarannya. Aku belum melihatnya sejak dia pergi beberapa waktu yang lalu." Mendengar itu Jaha terdiam sejenak. Lalu Jaha memutar tubuhnya. Dia pergi keluar dari penginapan Plum Blossom. Di bawah hujan dia bergumam, "Aku tidak tahu apakah Cha Sungte terlibat dalam serangan ini. Tapi siapapun yang mengarahkan taringnya padaku akan mati." Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan berkata, "Datanglah padaku, dasar bajingan sialan.
Ayo, mendengar itu membuat Jaha terkejut dan menoleh. Dia bergumam, Cha Sung Te. Lalu dia melompat, berlari dengan sangat cepat ke arah suara. Dan mayat-mayat sudah bergeletakan di sana. Membuat Jaha bergumam berkata, ada apa dengan semua tubuh ini? Sembari terus melesat. Lalu di dalam sebuah gang, Jaha melihat gerombolan orang yang sedang mengeroyok satu orang. Melihat itu membuat Jaha terkejut. Orang-orang itu berteriak berkata, bajingan itu sudah lelah. Itu adalah Cha Sung Te yang dikeroyok. Mereka berkata, ayo kita serang dia bersama-sama. Sung Te terlihat sudah kewalahan. Bahkan darah-darah sudah keluar dari kepalanya. Melihat itu Jaha berkata, Cha Sung Te. Mendengar itu membuat orang-orang yang mengeroyok Sung Te terkejut bertanya-tanya lalu menoleh. Sedangkan Sung Te yang menyadari itu adalah Jaha terkejut. Lalu melihat Sung Te yang terkejut, Jaha tersenyum berkata, wow, Cha Sung Te, kau masih hidup. Mendengar itu Sung Te berteriak berkata, tolong selamatkan aku. Dia terlihat menangis karena sudah sangat kelelahan. Lalu dia gemetar berkata, dasar bajingan,